Beberapa waktu yang lalu, pemerintah pusat dan daerah merancang alternatif terbaik untuk penyelesaian penataan tenaga non-aparatur sipil negara, non-ASN, atau tenaga honorer. Hal itu berkenaan dengan penghapusan tenaga honorer yang rencananya akan dilakukan pada bulan November tahun 2023 mendatang. Alternatif tersebut dibahas melalui rapat koordinasi kebijakan penataan tenaga non-ASN yang dilaksanakan di kantor Kementerian Pan-RB. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Pan-RB Abdullah Azwar Anas bersama para gubernur, wali kota, dan bupati sepakat mengerucutkan beberapa alternatif yang akan dirumuskan. Hari ini kita mendetilkan alternatif terbaik terutama untuk non-ASN di seluruh Indonesia, dan tadi mulai mengerucut ada beberapa alternatif yang nanti dirumuskan, jelas Menteri Anas, usai rapat koordinasi kebijakan penataan tenaga non-ASN sebagaimana dilansir dari situs resmi Pan-RB. Tidak hanya jajaran pemerintahan, rapat tersebut juga diikuti oleh Ketua Umum Asosiasi Pemerintah Provinsi Seluruh Indonesia, APPSI, Isran Nur. Ketua Dewan Pengurus Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia, APEKSI, Bima Arya, dan Ketua Umum Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia, APKASI, Sutan Rizka Tuanku Kerajaan. PLT, Kepala Badan Kepegawaian Negara, BKN, Bima Haria Wibisana. Ketua Dewan Pengurus APEKSI Bima Arya mengatakan, pertemuan kali ini menemukan titik terang untuk penataan tenaga non-ASN. Kami menetapkan bahwa proses ini harus diakselerasi, jadi kita optimistis, tegas Bima Arya, yang juga Wali Kota Bogor. Sebelumnya, Menpan RB Abdullah Azwar Anas telah menyampaikan 3 opsi untuk dilakukan, namun 3 tersebut masih harus dipertimbangkan dengan matang. 3 opsi itu ialah mengangkat seluruh tenaga honorer, kedua, menyetop seluruh tenaga honorer, ketiga, melakukan pengangkatan secara bertahap berdasarkan skala prioritas seperti pada kesehatan, pendidikan dan bidang lain. Ketiga opsi itu juga masih harus dibahas di DPR, bersama Kementerian Keuangan. Anas menyadari, pemerintah mengalami dilema yang besar soal masalah honorer ini. Menteri Anas menegaskan pemerintah pusat dan daerah berkolaborasi mencari alternatif terbaik terkait nasib non-ASN, tanpa mengesampingkan sisi kemanusiaan dan pengabdian bagi tenaga honorer. Kita tentu juga memasukkan faktor-faktor seperti harus terus terjaganya kualitas pelayanan publik. Insya Allah nanti opsi terbaik bagi semuanya yang akan dijalankan oleh pemerintah, dengan mempertimbangkan berbagai faktor, ujarnya. Selain itu, pemerintah juga menyusun beberapa opsi yang nantinya akan disampaikan kepada parlemen. Alternatif-alternatif tersebut segera didetilkan bersama tim dari provinsi, kabupaten, dan kota. Termasuk beberapa pandangan dari Ketua Asosiasi Pemerintah Daerah ini akan diturunkan menjadi regulasi yang diusahakan menguntungkan berbagai pihak. Sutan Rizka Tuanku Kerajaan, Ketua Umum APKASI menerangkan regulasi yang akan disusun ini diharapkan menjadi solusi yang menguntungkan kedua belah pihak. Kita mencari win-win solutionnya, dan nanti koordinasi dengan kementerian terkait lagi khususnya keuangan yang harus bisa membuat daerah-daerah tidak tertekan untuk pembiayaan masalah non-ASN, ungkap Sutan yang juga Bupati Darmasraya. Demikian informasi tentang tenaga honorer. Jangan lupa di-subscribe, like, dan share agar Anda dapat mendapatkan berita terbaru dan terlengkap dari kami. Terima kasih.